warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk menjadi pemateri kita Bapak Ustadz Ali Ahmed, kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan tafsir Al-Quran sampai pada waktu subuh nanti. Di akhir sesi nanti ada sesi tanya jawab, barangkali ada jamaah yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, atau mungkin bahkan ada penyanggahan, dipersilakan di akhir sesi nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Ali Ahmed kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ala ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kenikmatan iman Islam kita, memudahkan kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya, yang kemudian kita bisa bersama-sama duduk
di majelis ilmu ini untuk bersama-sama mengaji dan mengkaji kitabullah, surat cinta Sang Pencipta kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang mengakui bahwa Allah adalah Rabb-Nya, yang mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi-Nya. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita di akhir dari niat kita adalah lillahi taala. Kemarin sudah dibahas terkait dengan niat ya, oleh Ustaz Santo Syarbain, apa yang diniatkannya ya, subhanallah. Dan kita usahakan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang diniatkan dengan lillahi ta'ala. Makanya kalau sebagian umat Islam yang membaca lafaz niat, terakhirnya lillahi ta'ala ya, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang maha alim dan yang maha khabir, yang maha memiliki ilmu dan maha teliti ya. Ilmu itu milik Allah, maka kita hanya meminta ilmu kepada Allah. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in yang senantiasa bi'ihsani ila yaumiddin, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan hingga yaumil akhir nanti. Subhanallah. Di sini disebutkan kepada Rasulullah sendiri, kepada keluarganya, para sahabatnya dan tabi'in ya, yang mengikuti mereka ya. Ya. Jadi kita diperkenankan untuk mengikuti jalan-jalan mereka, karena jalan-jalan mereka itu adalah jalan-jalan yang diberi petunjuk ya. Rasulullah sendiri yang memberikan kabar tentang itu. Ikutlah para sahabatku dan pengikut sahabatku dan pengikut dari sahabatku. Karena generasi mereka itulah yang disebut dengan kaum salaf ya. Mereka yang disebut dengan kaum salaf, maka kita harus mengikuti mereka ya. Ulama-ulama yang hadir, yang muncul pada zaman itu, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka ya. Ketika kita belajar, kita mengikuti ulama-ulama yang mengikuti mereka, karena insya Allah disitulah ada petunjuk dan ada kebenaran. Tidak keluar dari zon, prasangka, bahkan hawa nafsu ya. Makanya salah satu cara kita memahami Al-Quran adalah sebenarnya ada yang namanya sirah ya, sirah nabawiyah. Itu juga sebenarnya perlu kita pelajari, karena nanti di situ akan ada kaitannya dengan asbabun nuzul ya. Ustaz Santo mungkin paham ya, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, nanti yang kita akan bahas adalah surat Al-Balad ya. Tapi surat Al-Balad ini disebutkan itu Makkiyah. Padahal nanti peristiwanya ada peristiwa yang Fathu Mekkah. Ya, subhanallah. Nah, inilah makanya kita disarankan untuk mempelajari salah satu adalah Sirah Nabawiyah untuk mengetahui bagaimana kita memahami Al-Qur'an itu sendiri. Karena dalam Sirah Nabawiyah banyak sekali kisah-kisah, peristiwa-peristiwa penting yang kaitannya dengan turunnya Al-Quran ya. Turunnya Al-Quran, surat An-Nasr, surat Al-Kahfi, surat An-Anfal, banyak sekali. Di samping ada kisah-kisah yang banyak ibrah ya, kisah ya, di situ kisah liulil albab, la ibratan li ulil albab ya, kisah-kisah yang dapat ibrah bagi orang-orang ulil albab ya, kisah-kisah, terutama kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
atau kaum-kaum yang bisa kita ambil contoh tersebut. Dan alhamdulillah kita memasuki akhir bulan Agustus atau pertengahan di bulan Muharram ya, sekarang pertengahan bulan Muharram. Alhamdulillah, mungkin ini kabar baik buat kita semuanya. Pandemi sudah mulai surut lah ya. Di berita-berita indikatornya Jakarta sih ya. Saya sering menyampaikan indikatornya Jakarta. Pak Anies dengan senang ya memperlihatkan ruang IGD ya. IGD, ruang ICU yang terisinya sedikit, mengalami penurunan yang drastis. Itu moga saja itu pertanda baik buat kita semuanya dan tidak berpindah tempat ya, karena kan kemarin senternya berpindah tempat yang dari wilayah Jawa Bali pindah ke luar Jawa Bali. Semoga hal itu tidak terjadi, karena kalau di luar Jawa Bali kan jaraknya jauh-jauh ya, insya Allah ya, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi mereka tinggal juga yang berdekatan itu hanya di kota. Di kota juga pun jarang sekali mereka tinggal. Nah, tidak, persentuhan mobilitas mereka kan sangat rendah dibandingkan dengan Jakarta. Nah, walaupun PPKM bertambah kembali ya, saya juga kaget kan. Ya udahlah, itu urusan mereka yang mengatur. Tapi moga saja itu menjadi kebaikan buat kita semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga September udah bisa, jangan September ya, minggu depan ya, hari Selasa ya, udah bisa normal. Karena mungkin kadang bete juga ya Pak ya, WFH, atau seneng aja di WFH. Atau yang guru, kasihan nih, saya termasuk guru ya. Atau yang punya anak harus bimbing anak di rumah ya. Aduh ya Pak. Atau yang punya anak kecil harus bimbing belajarnya, aduh. Harusnya di sekolah ini ya. Saya juga sebenarnya mengharapkan sekali tatap muka, karena mengajar dengan online, dengan hanya di itu dengan langsung itu berbeda ya Pak ya. Kita bertatap muka seperti ini itu berbeda, nuansanya berbeda, zawuknya berbeda ya, dibandingkan dengan online kita seperti ngobrol sendiri, walaupun di sana juga ada orang yang mendengarkan, melihat, merespon, tapi beda memang. Terutama orang-orang yang visual ya, yang visual itu berbeda ya. Wallahu a'lam, semoga ini menjadi kabar baik buat kita semuanya. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, alhamdulillah saya bisa merangkum sedikit terkait dengan tafsir Ibnu Katsir ya. Moga saja saya dimudahkan untuk menulis, dan saya tambahkan dengan tafsir Al-Maraghi ya. Alhamdulillah saya udah dapat tafsir satu lagi, Al-Maraghi kalau salah. Itu ringkasan tafsir Al-Maraghi. Nanti saya coba combine, walaupun nanti saya juga pengen mengcombine dengan tafsir Jalalain. Ya, nanti insyaallah di kertas ini semoga Allah memberikan kemudahan dan petunjuk buat saya bisa melengkapi tafsir ini ya. Dan tadi insyaallah saya artikan ya. Jadi bapak-bapak bisa dibawa pulang, bisa dibaca ya. Insyaallah lah saya. Kenapa? Iya, bawa pulang buat oleh-oleh. Iya. Ada yang dibawa pulang lah ya. Jadi kalau ada ya ini punya Pak Ali, saya dibaca lagi ya. Keingetan ya. Insyaallah lah ya, moga saya diberikan kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melengkapi hal ini. Ini masih ringkasan sekali ya, ringkasan sedikit sekali dari tafsir Ibnu Katsir. Bapak-bapak, kita memasuki surat Al-Balad ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdain ya. Insyaallah yang akan kita bahas ayat 1 sampai ayat 10 dan di surat Al-Balad sampai ayat 20 ya. Tapi insyaallah yang akan kita bahas adalah pada pagi hari ini dari ayat 1 sampai ayat 10.
tafsir surat Al-Balad wa hiya makkiyah, ya, di situ dituliskan tafsir surat Al-Balad wa hiya makkiyah. Surat Al-Balad diturunkan sebelum hijrah Rasulullah dan setelah surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu, ya. Di surat Qaf di surat juz 26, ya. Di juz 26 itu. Jadi subhanallah, ini surat Al-Balad itu suratnya makkiyah. Nanti ada penjelasan terkait dengan setelah Fathu Mekah. Hada qasamu min Allah tabaraka wa ta'ala bi Makkah umul qura fi halin kauni as-sakin fiha halalan. Yanbihi ala azimati qadarahu halun ihramu ahluha. Ihramun ahliha, ya, Pak. Hasan. Ahliha, ya. Ya, jadi Allah tabarakallahu taala bersumpah, ya. Ini sumpah Allah, ya. Ada qasamu min Allah, ya, sumpah Allah tabaraka taala bi Makkah, ya. Dengan Makkah, Mekah, Ummul Qura. Ini sebutannya Ummul Qura, ya. Saya juga belum tahu kenapa disebut dengan Ummul Qura, ya. Saya belum sempat membuka referensi, ya, kenapa disebut Ummul Qura. Fi halin kaunin, ya. Dalamnya ada penduduk, ya, keluarga yang tinggal di dalamnya. Halalan, dan mereka dihalalkan. Liyanbihi ala azimah, ya, untuk menjelaskan, menerangkan tentang keagungannya, dan Allah mentakdirkan kepada penduduknya ihram ahliha, ya, melakukan penduduknya melakukan ihram, ya. Ini sumpah seperti halnya dengan sumpah-sumpah yang lain. La uqsimu biyaumil qiyamah, ya. La uqsimu bihadzal balad. Nah, la uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Nah, negeri ini di sini Mekah disebutnya. Nah, Mekah al-Mukarramah atau Mekah Ummul Qura. Ya. Jadi yang dimaksud dengan negeri ini adalah Mekah, bukan negeri-negeri yang lain. Allah khususkan al-balad ini adalah dengan makna Mekah. Nah, dengan keagungannya, ya, keagungan yang Allah berikan kepada Mekah, salah satunya adalah ihram, ya. Mereka penduduk Mekah senantiasa melakukan ihram, ya. Jadi suatu hal yang lumrah bagi seorang yang tinggal di Mekah dan orang-orang yang datang ke Mekah, ya, mereka senantiasa melakukan ihram, ya, tawaf segala macam. Karena kalau kalau umroh itu kan waktunya tidak dibatasi. Makanya orang-orang Arab ketika datang ke Mekah mereka ihram, tawaf, sa'i. Itulah yang mereka lakukan. Walaupun nanti ada waktu tertentu yaitu haji. Tapi kebiasaan orang Arab mereka karena dekat, ya, enak sekali, ya. Makanya subhanallah, orang yang tinggal di sana Allah berikan kelebihannya, kebesaran, keutamaan, keagungan orang-orang yang tinggal di sana. Mungkin kita bisa umroh itu harus nabung dulu, harus segala macam lah, jadi payah harus ngantri dulu segala macam. Tapi kalau yang tinggal di sana, subhanallah, mereka mudahkan, kan? Tinggal datang langsung, penduduknya tinggal ke tempat ketika pakai baju ihram namanya apa, saya lupa itu. Untuk niat ihram, ya, ihram itu ada tempat-tempat tertentu untuk mengganti baju biasa dengan baju ihram.
dan meniatkan ihram di situ. Orang Arab sangat mudah sekali ya tinggal di sana ya. Ya. Dan kota Mekah itu mempunyai batas-batas. Ya, ada batas-batasnya yang tidak boleh dimasuki orang-orang selain Muslim. Ya, itulah ya subhanallah. Kota-kota yang suci. Ya, Allah mensucikan kota ini. Ya, syukran ya Allah. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kota Mekah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan inna hadzal balad haramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ard. Ya. Sungguhnya negeri ini Allah haramkan di hari diciptakannya langit dan bumi. Nah, di sini nggak ada ya, saya adanya ya. Ini ringkas, makanya semoga saja saya mudahkan untuk bisa melengkapi hal-hal seperti ini ya. Ya. Jadi Allah sendiri ya mengharam tanah haram ya. Kita nyebutnya tanah haram. Semenjak diciptakannya langit dan bumi. Jadi ketika pertama kali diciptakan langit dan bumi diciptakan, itu Mekah itu sudah Allah khususkan. Ya. Jadi tanah haram. Namun walaupun kita sering mendengar ada haramain. Ya, haramain, dua kata haram, yaitu Mekah al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Mekah yang Mukarramah yang dimuliakan, Madinah Munawwarah. Munawwarah itu apa? Cahaya ya, nawir ya, bersinar ya, nawir ya. Munawwarah, nawara yunawiru. Apa itu ya? Saya lupa ya pelajaran itu. Ibu Munawwarah. Dua kota ini Allah tetapkan. Ya, penetapan ini Allah yang memberikan. Ya, melalui Rasulullah. Dua kota yang haramain. Bagaimana dengan Al-Quds gitu kan? Al-Quds Al-Quds mempunyai keutamaan tersendiri. Al-Quds mempunyai keutamaan tersendiri walaupun tidak termasuk tanah haram. Tidak termasuk tanah haram. Tapi mempunyai keberkahan tersendiri. Ya. Kalau kita niatkan datang ke Al-Quds untuk beribadah kepada Allah, maka Allah berikan kemuliaan tersendiri. Tetapi Al-Quds itu bukan tempat yang disucikan. Ya, jadi tidak ada tiga tanah suci. Tanah suci hanya dua. Kalau Mekah, ya, kalau Mekah itu dari Nabi Ibrahim. Ya, maka jadi penetapannya itu dari Nabi Ibrahim menjadi tanah haram. Dan Madinah, kata Rasulullah, saya haramkan ya Madinah seperti hanya Ibrahim mengharamkan Mekah. Subhanallah. Dan nanti di ayat kedua ya itu tentang wa antahilum bihadza. Rasulullah lahir di kota Mekah dan meninggal di kota Madinah. Dan subhanallah emang kota Mekah itu kota sangat mulia sekali ya. Di sana tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Di sini disebutkan ya. Daya'dud sajarah, tinggal boleh motek ya. Motek tanaman. Ini ada rantai nih, tek gitu kan, kadang kita iseng ya. Tek pakai pangkal kayak apa itu, kita iseng. Nah, di sini ya, membunuh hewan. Ya. Wala yakhtali ya, khalahu ya, enggak boleh membunuh hewan yang lagi sebenarnya benar hewannya lagi berteduh. Hewan buas ya. Ini hewan buas. Kalau hewan piaraan memang diperbolehkan. Dan ini tanaman yang liar. Ya, bukan tanaman yang kita sengaja tanam, tapi tanaman liar. Ya, yang berteduh di pangkalan sok. Kemudian banyaklah. Kalau kita di kota Mekah, ya, di kota Mekah
banyak larangan-larangan yang tidak boleh menumpahkan darah, terutama ya, tidak boleh menumpahkan darah. Walaupun dalam, saya pernah baca sekitar tahun 80-an ya, itu pernah terjadi peristiwa yang menggemparkan di basement ya, Kota Mekah itu ada, di sisi luarnya itu ada basement itu pernah terjadi pertumpahan darah. Itulah yang menyebabkan Osama bin Laden jadi buronan. Ya, itu kisah mengapa Osama bin Laden jadi buruan, itu karena peristiwa itu. Saya pernah baca artikel sampai akhirnya meminta tolong pada Amerika lah ya, karena dianggap Osama bin Laden adalah buruan, orang yang dicari oleh kerajaan Arab Saudi, dituduh yang mendalangi peristiwa tersebut. Namun berbeda dengan peristiwa yang waktu musim haji apa umroh ya, yang tiang jatuh itu, yang angin besar yang menimpa para jamaah sampai hancur, saya lihat itu, subhanallah, trailernya ya itu, keren ya, kerennya pada jatuh itu, subhanallah. Di luar itu, atau peristiwa Mina, di luar itu musibah-musibah yang terowongan Mina, atau yang terakhir kemarin oleh orang Syiah, itu di luar itu. Ya, di sana tidak boleh mengusir binatang. Minggir, gusah ya. Kalau orang Jawa gusah, gitu kan. Mahal ngusir. Binatang buas ya. Binatang terus dahan-dahan nggak boleh. Ya. Itulah yang keistimewaan Kota Haram. Sebenarnya banyak sekali keistimewaan Kota Haram. Bahkan Nabi Ibrahim banyak sekali dengan doa-doanya ya, di surat Al-Baqarah itu ya. Kana baladan amina, itu kan beliau berdoa menjadi negara yang aman, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati, apa itu? Banyak sekali itu. Subhanallah. Ya. Nabi Ibrahim mendoakan Kota Mekah dengan keutamaan yang subhanallah, dan sampai sekarang terbukti ya. Terbukti. Sebuah negeri yang tandus, tidak ada apa-apa, tapi Allah berikan orang bisa hidup di situ. Orang bisa hidup. Ya. Sampai-sampai orang-orang Persia dan Romawi malas untuk menjajah, karena tidak ada yang bisa diambil. Ya. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari sana. Subhanallah. Ini terkait dengan Kota Mekah. Kita lanjutkan di bawahnya ya. Insyaallah mudah dipahami. Qala Khasif an Mujahid, la uqsimu bihadzal balad. La radda alaihim. Aqsamu bihadzal balad. Ya, la-nya itu ini ada perbedaan ya. La biasanya bermakna tidak ya Pak Ustaz santai ya. La gitu kan. Kayak la uqsimu biyaumil qiyamah. Sama gitu. La uqsimu. Ini walaupun di sini apa namanya? Kita manain radda alaihim, penolakan atas mereka, atas penduduk Mekah. Ya. Jadi maknanya saya tidak, artinya Allah tidak bersumpah dengan negeri ini. Penolakan terhadap mereka, penduduk Mekah, orang-orang Quraisy. Ya. Aqsamu bihadzal balad, dengan sumpah negeri ini. Penolakan apa? Terkait dengan hari kiamat. Ya. Bahasa kita itu apa ya? Saya nggak bakal bersumpah dengan negeri ini kalau nggak ada kiamat. Kan saya pakai sumpah dengan ini, negeri ini, karena pasti ada hari kiamat gitu. Makanya makna la kedua adalah la taukid ya. Benar-benar nanti saya bersumpah, aku bersumpah dengan negeri ini karena nanti suatu saat ada kiamat. Seperti itu. Ya. Ini yang terjadi perbedaan. Makanya saya juga agak bukan bingung ya. Seperti itu ya. La di sini kepakainya la gitu kan. Biasanya ya saya tidak bersumpah, aku tidak bersumpah dengan negeri ini gitu kan. Ya.
Ini terkait dengan hari kiamat. Tapi di tafsir yang lain disebutkan, la ini sungguh-sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Ya. Karena apa? Terkait dengan peristiwa hari kiamat. Bahasa kitanya, saya nggak bakal bersumpah tentang negeri ini kalau nggak ada hari kiamat. Makanya saya bersumpah dengan negeri ini karena nanti ada hari kiamat. Ya. Seperti halnya yang lain, seperti wasyamsi wal duhaha wal qamari. Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk itu pasti mempunyai makna yang sangat tinggi, mempunyai arti, ya, mempunyai peran dalam kehidupan. Nah, seperti halnya balad ini, Mekah ini, orang-orang Quraisy mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, tetapi mereka menyimpang dari apa yang disampaikan Nabi Ibrahim, ya, yang diawali dengan Amr bin Luhai itu, ya, yang mengawali penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim. Kalau ditanya, mereka mengatakan kami mengikuti milah Ibrahim dan Ismail. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kalau ditanya, kami mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita lihat apa yang mereka lakukan, mereka menyimpang dari apa yang diajarkan Rasulullah. Itu sama halnya dengan orang-orang Quraisy yang terjadi saat itu. Ya. Bahkan Rasulullah hadir di Mekah, dan subhanallah, ya, Rasulullah Nabi terakhir diutus di negeri yang dulunya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memberikan cara peribadatan yang umurnya ribuan tahun. Haji kurban itu umurnya ribuan tahun. Berbeda dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel. Wallahu a'lam, ibadahnya Nabi Musa dan Isa apakah sama atau beda? Ya, Nabi Harun, Nabi Syuaib, nabi-nabi dari Bani Israel sama apa berbeda? Karena ada yang diharamkan di Taurat, nanti dihalalkan di Injil. Ya, artinya ada yang berbeda. Tapi subhanallah, Nabi Ibrahim yang beliau contohkan itu dilakukan oleh bangsa Arab ribuan tahun, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai datanya Amr bin Luhai itu. Ya. Tetapi terjadi penyimpangan, makanya Allah bersumpah dengan negeri ini. Ya. Terkait dengan hari kiamat. Karena memang uniknya orang Quraisy, orang Arab itu mereka tidak meyakini terkait dengan hari kiamat. Berbeda dengan Ahlul Kitab. Ya, Ahlul Kitab mereka percaya namanya surga, neraka, mereka percaya, ya. Maka mereka mengatakan kami pasti masuk surga karena dosanya sudah ditebus. Ya, dosanya sudah ditebus oleh Nabi Isa. Ya, penebusan dosa. Jadi pasti kami masuk surga. Bahkan seperti itu. Tapi orang Quraisy berbeda, mereka tidak mengakui hal itu. Makanya ayat-ayat yang keluar di Mekah itu banyak sekali terkait dengan neraka. Ya, An-Naba, Al-Qari'ah itu tentang neraka. Idza zulzilat, mereka diperlihatkan terkait dengan kejadian hari kiamat. Artinya mereka mengetahui hal itu, bahwa nanti ada hari pembalasan, hari perhitungan. Ya. Karena mereka tahu Rabbnya adalah Allah, tapi ilahnya bukan Allah. Ya. Rabbnya itu Allah, tapi ilahnya sesembahan mereka. Makanya Allah di situ menyebutkan menyekutukan Allah. Orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Ya, mereka disebut orang musyrik karena menyekutu. Ada Allah dan ada sembahan lain. Sama halnya ketika kita beribadah kepada Allah, tapi kita juga meminta hajat kepada makhluk Allah yang sudah meninggal, atau benda-benda. Kita bergantung, bertawakal kepada benda-benda, kita tempel di pintu, ya, tulisan apalah gitu kan, pohon, apalah jadi pohon, kasih sajen, mengakui bahwa di situ tempat yang angker atau apalah, ya, perlu ketergantungan, bertawakal pada hal itu. Tawakalnya dengan memberi
sesajen itu. Ya, itu tawakalnya mereka. Ya. Tadi sholat gitu kan, itu namanya kutukan. Dia sholat raya, tapi di satu sisi dia datangin kuburan keramat, meminta hajat, ya, bukan mendoakan kepada si mayit, tetapi berdoa meminta tolong kepada si mayit dengan beranggapan si mayit ini dekat dengan Allah, ya. Dekat dengan Allah. Nah, ini seorang yang dekat dengan Allah, saya minta hajat kepada si mayit, semoga hajat kita, doa-doa kita disampaikan kepada Allah. Ya. Padahal kita langsung aja kepada Allah, ya Allah. Atau kita berwasilah dengan amalan-amalan kita, atau kita berwasilah kepada seorang yang masih hidup. Benar saya sampaikan, ya. Sering kita datangin seorang ulama, ya syekh, ya Pak Kiai, tolongnya doain, saya lagi ada usaha nih, semoga lancar. Terus Pak Kiai itu doain, ya, didoakan. Itu bisa kita, karena masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, kita tidak bisa. Kenapa? Karena yang meninggal itu juga nggak tahu takdir di dalam kuburnya. Kita nggak tahu apakah dia disiksa, apakah dia mendapatkan rahmat, ya. Di samping dia juga tidak bisa berdoa karena dia posisinya diam. Dia hanya menikmati alam barzah. Dia tidak bisa bermunajat, meminta mohon kepada Allah, tidak. Bahkan para syuhada juga sekalipun mereka tidak bisa memberikan hal itu. Walaupun mereka seperti halnya burung-burung di pepohonan-pepohonan, ya. Orang-orang syuhada meninggal itu ruhnya seperti burung yang berterbangan, melihat anak istrinya sebagai orang kebatan. Mereka hanya bisa mengatakan, kalaulah saya punya 1000 nyawa, ketika mati saya pengen syahid lagi. Ketika mati pengen syahid lagi. Karena saking mendapat banyaknya kenikmatan, saking nikmatnya mereka mati syahid. Ya, saking nikmatnya mereka mati syahid. Makanya mereka mengatakan kalau saya mempunyai nyawa 1000, saya akan hidup kemudian mati syahid lagi. Hidup lagi mati syahid lagi. Mereka tidak bisa mendoakan si itu doa. Hanya bisa memberikan syafaat nanti. Itu pun nanti ketika yaumil akhir, yaumil hisab, memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, ya. 70 anggota keluarganya. Itu pun dengan izin Allah. Allah tidak mengizinkan, ya tidak. Wah, itu nggak bisa kasih syafaat, dia terlalu dia kufur, ya. Murtad yang nggak bisa diberi syafaat. Walaupun dia mungkin anggota keluarga yang paling dekat, adiknya, ibunya bahkan, atau orang tuanya, atau kakeknya yang dekat-dekat, dia nggak bisa diberikan syafaat karena dia kufur. Karena udah beda agama, udah nggak bisa. Walaupun hatta manusia, Nabi pun sekalipun di surat At-Taubah itu di ayat 113 itu Allah menyindir, menegur, tidak layak seorang Nabi memohonkan ampun, ya, untuk kerabatnya yang musyrik, ya, kerabatnya musyrik. Tempat mereka adalah jahanam, ya, mereka neraka, ya. Nabi pun ditegur, Nabi Ibrahim ditegur. Nabi Ibrahim kan bapaknya Azar itu membuat patung. Nabi Ibrahim itu sedih banget, sangat sedih sekali. Sedih sekali, kenapa? Karena ya bujuk bapaknya nggak bisa masuk bahasanya mengikuti Nabi Ibrahim. Mati dalam kekufuran Rasul. Nabi Ibrahim itu sedih, ya. Mungkin kita juga sedih kalau tapi nauzubillah, ya. Insyaallah lah keluarga kita muslim semua lah, ya. Bisa kita doakan. Tapi kalau sudah keluar dari Islam, sudah terputus semuanya. Boro-boro doa, ya, yang gaib itu. Yang zahir aja dalam artian waris itu tidak bisa, ya. Waris-warisi itu tidak bisa. Nasab putus, ya. Nasab putus, waris putus. Kalau kita udah beda agama. Apalagi doa yang gaib itu tidak bisa. Sampai Nabi aja ditegur sama Allah, ya, tidak patut. Di situ bahasanya subhanallah, ya, bahasanya halus, tidak patut, gak patut, gitu kan, bukan dilarang, ya. Subhanallah. Ini terkait dengan orang-orang Quraisy, orang Mekah, ya. Dan terkait dengan balad ini Mekah, ini sebenarnya dipertegas oleh An Ikrimah dari Ibnu Abbas, ya.
La uqsimu bihadzal balad bermakna Mekah. Tidak ada kota lain selain kota Mekah. Kalau sekarang 10 surah ya, yang lagi terkenal apa? Karbala ya. Yang lagi ramai Karbala. Ya, meratapi meninggalnya cucu Rasulullah Husain. Ya. Saya kemarin iseng-iseng dikit melihat acara mereka di YouTube. Ya memang gitu ya, mereka menyiksa diri, meratapi hal itu. Iya, ngilu ya. Walaupun Rasulullah sendiri mengatakan bukan bagian dari umatku orang yang meratapi mayit. Meratapi itu di situ dijelaskan memukul-mukul, menampar-nampar muka, merobek baju. Ya. Makanya Rasulullah pernah melarang orang Muslim untuk berziarah kubur awalnya, karena khawatir mereka meratapi ziarah kubur, keingetan dengan si mayit, mukul-mukul muka. Karena salah satu anggota badan yang dilarang dipukul itu muka. Ya, muka itu nggak boleh dipukul, boleh tampar segala macam. Itu kan tampar-tampar, robek-robek baju. Itu makanya Rasulullah itulah melarang. Walaupun nanti ketika di Madinah ya kalau nggak salah, Rasulullah menyuruh kita untuk berziarah kubur, dan itu pun untuk zikrul maut. Ya, untuk zikrul maut. Ya, zikrul maut. Yang dulu aku pernah melarangnya, sekarang aku perintahkan, yaitu zikir maut, yaitu ziarah kubur. Karena orang Muslim sudah tahu bagaimana adab di kubur. Orang-orang Arab itu ya gitu. Apalagi sekarang ya itu sudah berapa ribuan tahun ya, ribuan tahun ya. Itu ya pukul-pukul segala macam. Itu meratapi. Mereka mengatakan cinta kepada cucu Rasulullah, tapi mereka meratapi. Berarti berbalikan dengan hadis Rasul. Berseberangan. Cara mencintainya bukan seperti itu. Bukan dengan meratapinya. Itulah yang disebut dengan biasanya kita sebut ghuluh, berlebih-lebihan. Ya. Cinta kita kepada ahlul bait tidak juga berlebih-lebihan seperti itu. Dalam artian tidak lepas dari koridor syariah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini ke ayat kedua ya. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau halan bihadzal balad. Anta hillun itu ada dua makna nanti ya. Bihadzal balad. Kalau di sini penduduk ya. Bihadzal balad, penduduk kota Makkah. Qala anta ya Muhammad yahillul laka an tuqatil bihi. Ya Muhammad, dihalalkan untukmu untuk membunuh ya, membunuh di dalamnya. Itu makna yang pertama. Jadi di sebuah hadis, innallaha adzana rasulahu wa lam yu'dzanu lakum ya. Sesungguhnya Allah tidak mengizinkan Rasulullah ya, tetapi tidak mengizinkan kalian. Artinya Rasulullah nanti di Fathu Mekah mengizinkan orang Muslim untuk membunuh orang Quraisy, tapi itu pun sudah ditentukan orang-orangnya. Ya. Rasulullah pernah mengatakan sebelum masuk kota Mekah, kalau kalian nemu si Anu, bunuh. Ketemu si Anu, dibunuh. Itu perintah Rasulullah. Nah, inilah yang dimaksud Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk membunuh pada Fathu Mekah. Padahal ada larangan kan, tidak boleh membunuh, menumpahkan darah. Tapi pada saat itu, hanya saat itu saja. Dan tidak mengizinkan atas kalian, para sahabat, untuk melakukan hal itu setelah ini. Makanya nanti diperjelas di hadis yang lain, di bawah ya. Ya, di bawah itu yang ahlahallahu lahu sa'atan minan nahar. Nah, itu menurut Hasan Basri ya. Allah menghalalkan menumpahkan darah sa'atan minan nahar ya. Jadi hanya waktu siang saja ya. Ketika Fathu Mekah
Hanya waktu siang aja. Setelah itu tidak boleh ada pentumpahan darah. Ya. Karena memang ketika Fathu Mekah itu terjadi penumpahan darah tapi tidak terjadi peperangan. Ya. Karena perintah Rasulullah untuk membunuh si Anu itu memang perintah dari Rasulullah. Dan setelah itu tidak ada lagi ya, pentumpahan darah, tidak dihalalkan oleh seorang muslim untuk menumpahkan darah. Ya. Bahkan ketika kita di kota haram itu nggak boleh bawa senjata ya sebenarnya. Cuma saya lihat itu polisi-polisi bawa senjata ya. Tapi itu kan beda lah ya, karena mereka tugas mereka untuk menjaga keamanan. Artinya kan orang Arab kan biasa bawa senjata itu ya, nenteng-nenteng itu. Nah itu maksudnya tidak diperkenankan hal itu. Ya. Nggak boleh letakkan. Ya. Karena ada sebuah peristiwa Rasulullah itu masukin kota Mekah nggak bawa senjata. Senjatanya dikumpulkan di luar kota Mekah, perbatasan. Ada batas-batasnya. Jadi kalau ada, dan para sahabat itu ada yang sudah siap. Jadi kalau ada apa-apa, ada sahabat yang sudah siap menyiapkan senjata di luar. Nah, tapi itulah qadarullah, tidak terjadi apa-apa. Tapi ada saja sahabat ya karena mungkin perintah Rasulullah ada yang membunuh. Ya, karena menemukan buronan bahasanya, buronan orang yang dicari. Itu yang pertama ya. Dihalalkannya Rasulullah untuk menumpahkan darah, dan itu hanya hari itu saja, dan itu siang ya. Ya, seperti disebutkan oleh Hasan Basri, ini kayaknya bukan baya ya. Ini salah ketik ya, Hasan Basri. Kalau menurut Qatadah, wa anta hilum bihadzal balad, qala anta bihi min ghairi haraj wala ism. Ya. Rasulullah tinggal di situ tanpa ada beban dan dosa. Ya. Rasulullah tinggal di situ tanpa adanya beban dan dosa. Nggak ada keterkaitan dengan beban yang memikul ya, yang dipikul oleh Rasulullah, tanggung jawab terhadap kota Mekah, dan tidak ada dosa. Mungkin dosa ini ada terkait dengan tadi pembunuh ya, membunuh, tidak ada beban dosa terkait dengan hal itu. Ya. Nggak disalahkan oleh Allah. Pengecualian berarti ya. Dan itu hanya saat itu aja, sampai sekarang tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Karena keharaman itu yang Allah tetapkan semenjak diciptakannya langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa anta hilum bihadzal badan, kau adalah penduduk negeri ini. Nah, ini kaitannya dengan lahirnya Rasulullah ya, sampai diusirnya Rasulullah ke kota ya, keluarlah ya, ke kota Madinah. Itu pun keluarnya karena perintah Allah juga. Ya, perintah Allah. Jadi Rasulullah hidup di sana sekitar berapa tahun ya? Nabi diutus umur 40, ditambah di Mekah sekitar 13 tahun. Berarti sekitar 53 tahun Rasulullah tinggal di situ. Nah, Rasulullah menjadi penduduk situ. Namun ketika peristiwa hijrah, Rasulullah mendapatkan perintah untuk hijrah, ya Rasulullah hijrah. Ya. Inilah momen Muharram, inilah hijrah yang Rasulullah lakukan. Ya. Jadi Rasulullah tidak akan melakukan hijrah sebelum ada perintah. Para sahabat sudah ada yang hijrah kan, Umar apalagi. Kalau Umar lebih keren lagi. Siapa yang menghalangi Siapa yang ingin anaknya yatim ya gitu kan. Halangi saya itu kan. Halangi saya untuk berhijrah itu Umar. Enggak ada yang berani kan. Pengen anak yatim, pengen kehilangan bapaknya. Halangi saya berhijrah. Ya. Namun beda dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah memang diam-diam di malam hari. Ya. Keluar dengan Abu Bakar. Di surat Yasin itu ada itu. Saya lupa itu surat apa ya. Di awal-awal ya, terkait dengan ditutupnya mereka orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah.
Allah berikan hijab kepada mereka. Di samping Rasulullah juga berdoa kan, ambil pasir ya, berdoa kemudian taburkan. Ada ikhtiar, bukan hanya doa. Ikhtiarnya walaupun hanya sekedar pasir yang ditaburkan, itu ikhtiarnya. Kalau secara logis emang enggak logis, orang ditaburin doang mereka ketutup itu, enggak logis. Tapi harus ada ikhtiar walaupun sedikit ikhtiar itu. Ya, harus ada ikhtiar. Ada sebab yang mana Allah mengabulkan doanya. Nah, kalau kita hanya berdoa tanpa ikhtiar, ya tanpa sebab, ya wallahualam ya, walaupun Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Ya. Tapi kita harus ada ikhtiarnya. Ya, itu terkait dengan wa anta hillum bi hadzal balad wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Al walid alladhi yulidu ya, yang melahirkan, yang mempunyai anak. Ya lidu itu yang melahirkan, yang beranak. Wa ma walad al-aqir itu mandul ya. Alladzi la yulidalahu, yang tidak mempunyai anak. Ya. Di sini ya maknanya itu menurut Ibnu Abbas. Walaupun ada makna lain adalah demi bapak dan anaknya. Yang pertama adalah Nabi Adam. Saya baru terpikir, iya ya, di kota Mekah, kalau yang pernah umroh itu ada namanya Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah ya. Yang orang itu, ya Allah, ini orang, ya itulah manusia. Katanya hanya orang Indonesia itu yang kayak gitu. Nulis-nulis ya. Iya, bertemunya. Itu bukit ya, hanya bukit kecil. Cinta ya. Ya itulah zon-zon. Wah, itulah bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Disitulah cinta yang berpisah lama terakhir bertemu di situ. Kemudian orang mengira, oh itulah untuk mengekalkan cinta kita dengan pasangannya, tulis. Atau segala macam. Pengen ketemu jodoh. Ya kebetulan saya jadi teringat ya. Ya. Kan saya udah baca ini, jadi itulah fungsinya kita ngaji. Jadi tahu, oh itu hanya zon-zon mereka. Yang kan nggak ada kabar, tidak ada informasi bahwa kan di situ itu harus kayak gini-gini. Kita ada foto ya. Macam-macam. Saya heran, batu ya Allah, merusak lah ya, saya sebut merusak ya. Dan orang Arab, kerajaan Arab memang tidak membaguskan, hanya beli tangga aja, beli tiang, itu aja. Tidak di apa itu kan, beda dengan Mekah, dipakami segala macam. Di situ aja diberikan tangga ya, fasilitas yang sangat minim. Karena memang nanti tidak ada keberkahan, tidak ada keutamaan di situ, tidak ada. Ya, keutamaannya adalah disitulah bertemunya Adam dan Hawa di Mekah. Nah, ini pertama, makna pertama bahwa balad di sini maknanya ada Adam dan anak-anaknya. Ya, dan anak-anaknya. Nah, ini yang pertama. Banyak. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ya. Makanya saya kaitkan dengan pertama penciptaan langit dan bumi, ya, Allah haramkan Mekah. Itu pertama penciptaan. Dan Allah ciptakan manusia pertama, ya, Nabi Adam, ya, mereka tinggal di Mekah. Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang adalah, apakah Mekah ketika zamannya Nabi Adam itu sama dengan Nabi Muhammad? Tandus gersang seperti itu, ataukah banyak tanaman gitu? Itu yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang, ya masih belum terjawab secara pasti. Masih ya asumsi saja itu. Ya, disitulah ya, beranak pinak. Berarti manusia memang berawal dari situlah, ya, Mekah itu. Yang akhirnya menghilang itu, sepi Mekah itu. Ya, nggak ada yang berani tinggal di situ. Yang akhirnya yang berani hanya Ismail dan
hajar saja. Ya, akhirnya di situ ada air membuat orang-orang makin berdatangan ke kota Mekah. Orang Jurhum, orang-orang Arab Jurhum, atau yang disebut dengan orang-orang Arab Qataniyah, Baidah, Aribah, dan Musta'rabah. Aribah itu orang Qataniyah, orang Arab yang hitam-hitam. Ya, itu banyak orang Yaman. Ya. Kalau Musta'rabah itu disebut dengan Adnani, orang Arab keturunan Adnani, putih-putih, Adnani, Musta'rabah. Rasulullah termasuk di dalam putih-putih merah ya. Gitu. Tapi kalau sekarang Arabnya udah nggak jelas. Ya gitulah. Walam. Luntur ya. Walam. Apakah mereka masih memegang nasab mereka, keturunan mereka? Karena sekarang kan campuran ya, banyak sekali. Walamnya. Ini Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang ketiga mananya secara umum ini orang tua ya yang melahirkan. Ya, kalau ibu nggak ada bapak nggak melahirkan. Tapi sekarang banyak ya, ada ibu tapi nggak ada bapaknya pada melahirkan. Ya, tapi nggak ada bapak melahirkan ya. Dan walad adalah anak. Kita lanjut. Ya qaulahu ta'ala laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh-sungguh kami ciptakan insan fi kabad, manusia dalam susah payah. Muntasiban, bahkan ya, di situ maknanya muntasiban. Muntasiban itu tegak. Ya. Saya mau nanya nih, ada nggak makhluk Allah selain manusia yang tegak? Yang tegak gitu kayak manusia? Nggak ada ya? Coba. Nah, saya dari semalam lagi bertafakur, ada enggak ya? Saya terkait dengan ini. Ada enggak ya manusia? Makhluk Allah selain manusia yang tegak gitu. Makanya ini jangan-jangan Darwin gara-gara baca ini nih. Artinya mereka ya walam yang baca apa tidaknya. Kalau baca sih kayaknya impossible, tapi walam lah, kita nggak tahu. Sampai mereka menyebutkan kera yang berjalan tegak, ya kan? Dan dari Darwin kan banyak tuh fase-fasenya. Itu jadinya terakhirnya adalah kera yang berjalan tegak. Sampai sekarang makanya saya tanya bahwa mungkin ketemu gitu kan. Saya semalam nggak ketemu gitu kan. Apa ya makhluk Allah yang berjalan tegak selain manusia? Kanguru jalan tegak, tapi nggak selamanya tegak dia. Enggak, dia kalau lari enggak kan? Dia kalau lari nggak tegak kan? Tangan depannya masih dipakai kan? Coba kita kalau lari ya kaki aja, tangannya tidak itu. Ini makna yang pertama. Jadi ini dijelaskan di ketika lagi muhtasiban fi batni umum. Ya, tegak di perut ibunya. Saya masih alamnya. Makna dari ini saya kurang tahu. Tegak di perut ibunya. Tapi yang jelas ya kabad. Kabad susah payah. Betul. Keluarnya aja susah juga. Dan bahkan kehidupan manusia itu menjadi alam itu juga kita mengalami pertanyaan, mengalami pertanyaan. Kemudian berikutnya adalah kita akan memiliki dengan proses yang begitu luar biasa. Proses yang luar biasa itu dalam ayat ini. Alam ini
manusia yang berbeda, sebagai makhluk maksudnya, sebagai makhluk yang berbeda. Nah ini menunjukkan bahwa manusia dalam harus berpikir, harus mencermati proses itu. Nah, jangankan dalam upaya untuk menjadi seorang makhluk yang hidup bagaimana kita sekarang ini, kita ini sudah lolos dalam proses itu, proses seleksi dari mulai pertemuan antara sperma dan bertemu saja Susah. untuk bisa dibuangkan dalam arti bisa lolos dalam sesi berikutnya, yakni proses zigot dan sebagainya. Ya. Ada ilmu yang lain yang tidak paham, ada ilmu biologi, ada kedokteran nanti bisa jelaskan, dan itu menunjukkan bahwa manusia Kabar. Susah Pak ya dalam Mu'tazil. setelah itu hidup. Iya. Hidup dia juga kan? Susah juga. Susah juga. Iya betul. Curhat dong. Ayah. Mendingan rumahnya 2 ya. Susah juga ya. Iya. Rumahnya dulu deh sebelum orangnya. Subhanallah. Iya, memang begitu saya contoh ya. Di sini disebutkan fi kabad an-nutfah summa 'alaqah summa mudghah. Ya, dari perut ibu aja udah pertama nutfah, 'alaqah, mudghah. Ya, nutfah. Cairan hina yang kalau di jalan jijik kita lihat juga jijik. Ya, 'alaqah segumpal daging. Mudghah. Tulang-tulang yang dibungkus oleh daging. Nah. Inilah penciptaan, dari awal penciptaan aja sudah susah, payah ya. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun belum punya keturunan. Susah. Jangan dikira gampang. Saya udah 12 tahun nih, belum punya adik lagi tuh bocah. Ya ternyata. Orang lihatnya gampang aja. Ih, udah nol lagi. Ya, gampang sepertinya. Terjadi peningkatan ya, banyak positifnya ya, alhamdulillah. Tapi belum nambah ya. Seperti itulah. Jadi seperti itu. Kada. Masya Allah ya, dari penciptaan di perut seorang ibu juga susah. Kalau kita perhatikan binatang, saya pernah lihat kambing atau sapi lahir ya, bro, dia berusaha berdiri sendiri, kemudian menyusui ibunya. Coba bahagia kita manusia, bro, ada yang bisa langsung jalan, tidak ada, gitu. Nangis aja itu, kabat dia, kehausan, kaget, keluar dari tempat yang berbeda, nangis. Kita bungkus, kita bersihin kotoran, ya, darah segala macam, bungkus melek kedinginan, susuin. Gak langsung jalan, gak langsung makan nasi, gak langsung cengkol apalagi kan. Hanya ASI ibu aja itu. Kabar mereka. Gak bisa ngomong, nangis itu cuma nangis doang ya kan. Kalau kita yang baru pertama kali ini nangis kenapa gitu kan? Sakit kah, haus kah, pup kah atau segala macam, kita nggak tahu. Itu dari bayi. Nah, akhirnya itu gedenya juga susah ya. Gedenya juga susah. Susah. Di dalam. Iya ya. Kayak imam siapa itu yang berapa tahun itu? Ada kan salah satu imam mazhab itu di perut ibu itu lama. Ya. Di perut ibu lama. Enggak 9 bulan.
Kenapa? Ada itu ya, bukan langsung ujung-ujung gede ya, tapi lama di perut ibu. Antara 4 imam mazhab itu ya. Itu yang pertama ya, Mu'tazilah. Emang manusia susah. Kita semua mengalami kesusahan. Hatta yang hartanya banyak, ya, harta yang hartanya banyak juga susah. Ini kondisinya gimana? Ini harta saya harus disimpan di mana? Di bank nanti banyak apa? Jadi resesi segala macam, takut segala macam. Mobil 3 ini, gimana ini ngurus yang ini, ya. Harta yang banyak, harta yang sekalipun. Yang perusahaannya banyak. Waduh, ini pandemi ini. Mereka pada kerja di rumah tapi tetap digaji gitu kan. Pemasukannya berkurang gimana itu? Mereka juga pusing kabat. Susah payah mereka. Ya. Bagaimana mempekerjakan ya biar para manajernya itu mereka bekerja ngaturnya itu. Karena khawatir kalau nggak diatur nanti bangkrut. Ya, bangkrut. Ini urusannya sama karyawannya nggak ada ratusan ribuan nih. Entar mereka bisa nganggur semua, ya kan? Masa pandemi ya Allah. Mungkin mereka para pimpinan kita mungkin nggak tega kali ya bukan ya, meresign-kan kita gitu kan. Mohon maaf ini pandemi kayak gini masalah. Bapak minta biasanya pensiun dini ya. Kita apa kita resign ya. Kita kayak gitu. Tanda bantuan. Iya gitu kan. Itu yang apa namanya yang mungkin kita lihat di atas kita gitu kan. Itu kabar kita mereka. Kita susah payah segala macam. Ya. Baru bangun harus jalan ini ya kan, masjid. Masjid harus bersihin rumah, segala macam bantu bini itu kan apa. Seharian terus istirahat, tidur lagi, bangun lagi terus. Sampai iya. Kita berpindah alam dari alam dunia ke alam barzah, itu juga repot lagi urusannya. Iya. Masih ada aja persoalan. Iya, betul. Siksanya nunggu gitu aja. Ini harus direnungkan supaya tidak begitu saja dunia, tapi bagaimana kita dengan gelombang yang ada menunjukkan bahwa kita harus bagaimana bisa tahan uji terhadap kehidupan kita. Iya betul. Dan dalam pandemi ini semua kita terlibat dalam urusan itu. Nah, itu menandakan bahwa uji dan buatku Sanu amana. Kehidupan itu apa? Sama dengan ujian. Hidup itu sama dengan ujian. Jadi yang sampai kita menyatakan hidup ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya di akhirat, yang di dalam. Ada di dunia sendiri akhirat. Kadang-kadang orang nggak menyadari. Iya itu. Kalau di dunia mah enak aja itu kan. Harus diucapkan. Kalau meninggalnya gimana sudah pikir ya. Iya. Kalau dunia dan terlena gimana? Ya ragu gitu. Itu jangan sampai ada ujian itu dalam hati. Kita harus menyadari bahwa fungsi kehidupan kita. Gitu. Fungsi kehidupannya adalah untuk beribadah dalam segala aspek beribadah. Nah sampai kematian kita di alam barzah itu juga ditanya. Ngeri juga. Susah payah juga. Ditanya. Dunia apa? Belum berapa ya? Ya. Dunia apa belum berapa ya? Seberapa ujiannya? Ujian di akhirat. Iya betul. Kemudian di alam pada mahsyar kita mau proses lagi. Nunggu lagi. Pada mahsyar dikumpulkan. Ini bisa mati. Ada teman nolongnya. Jadi kita renungkan buat kita. Iya. Kita harus menyadari posisi itu sebagai manusia. Jangan sampai kita ini menyatakan bahwa kebahagiaan itu di dunia itu, kebahagiaan yang hakiki adalah istirahat yang hakiki itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Dunia tidak bisa istirahat. Terus. Kasihan banget ya makanya. Mengalami sakit, mengalami kekurangan pangan, mengalami lain-lain
Ya. Dan kebahagiaan itu bukan di dunia. Kebahagiaan yang akan itu di akhirat. Itu saja. Ya. Betul. Ini sami'tu Al-Hasan qara'a hadzal ayah laqad khalaqnal insana fi kabad. Beliau mengatakan qala yukabidul amran minal amri ad-dunya wa amran minal amri al-akhirah. Ya, susah payah dalam kehidupan perkara-perkara dari dunia dan perkara-perkara dari perkara akhirat. Ya. Susah payah gitu ya. Tadi juga sudah jelaskan. Sampai-sampai saya lupa nih, Imam Abu Hanifah apa Imam Ahmad ketika ditanya seorang muridnya, "Ya Syekh, kapan kau istirahat?" Seorang ulama sampai ditanya seperti itu, "Kapan kau istirahat?" gitu kan. Apa kata beliau? "Ketika kakiku telah menginjak surga, karena itulah istirahat yang sejati, yang abadi." Iya, salah satu ya. Intinya itu. Kita istirahatnya kapan? Ya ketika kaki kita. Karena apa? Kalau kita masuk neraka enggak istirahat ya. Enggak istirahat. Sisa terus ya Allah. Makanya ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr ya, wa adzabi jahannam. Ya, kita berlindung dari itu, dari azab, dari kefakiran, dari azab kubur dan dari azab jahannam. Kita berlindung dari hal itu. Karena kirain orang meninggal udah selesai. Makanya orang kamikaze. Kamikaze. Terus apa yang bunuh diri itu apa namanya? Orang Jepang? Iya. Memang apa namanya? Kita memang harus senantiasa ya berdoa hal itu diulang-ulang terus kita dihindar ya. Ya suatu saat mungkin ya Allah berikan ampunan kepada kita dimasukkan ke surga tanpa masuk neraka, bahkan ke azab kubur. Pertama di dunia dari kekufuran dan kefakiran. Yang kedua dari azab kubur, min azabil kubur, wa min azabi jahannam. Pertama emang kita harus berlindung dari kekufuran. Kita enggak adanya enggak keluar dari Islam. Kefakiran itu jangan sampai fakir. Senantiasa cukup itu beda-beda orangnya. Terus dari azab kubur, ya, kita harus berlindung dari azab kubur. Karena itu azab kubur seperti DP kita ketika nanti di akhir nanti ada di jahannam. Itu senantiasa hal itu. Ya, wa subhanallah. Kita istirahatnya kapan? Ya, seperti apa yang dikatakan seorang imam, ketika kaki kita telah menginjak surga. Makanya gunakan susah payah ini menjadi susah payah yang berpahala. Pahala. Yang tadi apa namanya yang saya jadi ingat ini ternyata ada ayatnya, hamalathu umhu kurha wa wada'athu kurha. Ya. Ibunya ngandunginya aja susah payah, kurha, payahan. Ya, wa wada'athu kurha dan menyusuinya juga susah payah. Ini di surat Al-Ahqaf. Ya. Di surat Al-Ahqaf. Ya, insyaallah sepertinya udah setengah kita nggak terasa ya. Sampai jam berapa? Ini udah duha ya. Ya mungkin saya cukupkan sekian kali ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak ada dulu ya, tadi ada pertanyaan. Karena saya janji jam 6:30 dengan bocah. Ada janji dengan bocah dan istri. Tadi hati-hati, Abah jangan telat. Iya, insyaallah. Nah, jadi mohon maaf ya tidak kita perpanjang. Mohon maaf saya putus ini. Nanti insyaallah lah pertemuan selanjutnya nanti pertanyaan-pertanyaan mungkin ada terkait dengan apa namanya terkait dengan surat Al-Balad nanti kita bahas. Ya. Wa syukurullah atas atensinya, perhatian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semuanya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia beluakum ayyukum ahsanu amala, ya menjadi amalan terbaik kita, biar payahnya kita, kabatnya kita, susah payahnya kita menjadi amal hasanah ya, amal soleh buat kita semuanya ya.
dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya terkait dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Kita tutup dengan baca qiraatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.